Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Wali dengan NIM 22650096. Di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode brain research dan saja kita ke pembahasannya. Judul jurnal penelitian algoritma A dalam kurung STAR sebagai sistem pencari rute pada NPC game labirin. Yang kedua, volume dan nomor mol titik 10,0.1 Februari 2023. Nama jurnal Proceeding of Engineering Abstract. Saran hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone atau personal komputer dalam kurung PC untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan. Dibuat serealistis mungkin dengan mengimplementasikan sistem artificial intelligence dalam kurung atau kecerdasan buatan pada NPC dalam kurung non-player karakter sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Pendahuluan. Permainan video dalam kurung video game merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer dalam kurung PC ataupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin dan memenuhi kepuasan para pemainnya. Video game umumnya menyediakan sistem penghargaan seperti skor paling banyak dalam satu waktu yang ditentukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ada di dalam permainan. Jenis yang dihadirkan pun beragam seperti arcade, rage, adventure, dan lainnya. Salah satu game yang terkenal yaitu Maze dalam kurung labirin adalah tipe game yang mengharuskan pemain menemukan jenis keluar atau menemukan permainan perlu mencapai poin tertentu untuk menyelesaikan game. Adapun tipe game labirin yang mengharuskan permainan untuk mengalahkan NPC dalam kurung non-player karakter. Yang pertama, Pac-Man yang dibuat oleh Toru Iwatani pada tahun 1980 merupakan salah satu game dengan genre labirin yang mengimplementasikan kecerdasan buatan pada NPC-nya. Yang kedua, dalam pembuatan game perlu digunakan algoritma yang dapat berfungsi sebagai sistem alurnya permainan. Bantuan fitur ataupun sistem dalam permainan tersebut. Algoritma A merupakan salah satu algoritma yang berbanyak digunakan dalam pembuatan game labirin. Dengan penggunaan algoritma tersebut, game ini dapat menentukan jalur tercepat yang dapat dilalui. Walaupun dalam game tersebut terdapat rintangan berupa penghalang terhadap rute yang ada, algoritma A akan mencari jalur tercepat dari titik awal ke titik akhir yang ditentukan. Poin ketiga, pada tugas akhir ini akan diimplementasikan algoritma pencarian A sebagai sistem navigasi NPC pada game. Pengguna algoritma A ini dapat memberikan kecerdasan buatan kepada NPC untuk mencari jalur kecepatan 2 dari satu titik ke titik yang lain dengan harapan algoritma A dan dapat bekerja dengan optimal. Metodologi studi pustaka, pengumpulan dan pemahaman literatur, beberapa buku, referensi, artikel, jurnal ilmiah yang sumber lain. Metode sistem implementasi perangkat membangun produk yang akan dibuat dan penelitian sebagai bagaimana hasil yang didapatkan.
Sedangkan poin yang ketujuh hasil pembahasan. Pada pengujian alfa ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alfa dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel. Tabel 4.1 tabel pengujian alfa. Yang diuji main menu, store box, hasil store box, karakter pemain, karakter NPC, tampilan antarmuka antarmuka menang permainan, tombol reply dan menu ditampilkan menang. Inilah tabel yang digunakan. Lanjut saja. Berdasarkan hasil pengujian alfa yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihubungkan akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian jumlah pengujian berhasil atau total pengujian kali 100% dalam kurung 3 sama dengan 10 per 10 bagi 10 dikali 100% sama dengan 100%. 8. Kesimpulan. Setelah dilakukan beberapa pengujian, perhitungkan algoritma A dan pengujian beta berupa kuesioner kepada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambillah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma A pada NPC YOLO Mage Game sudah sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A untuk NPC dalam mencari jalur percepat menemukan player pada YOLO Mage Game berhasil dilakukan. Yang kedua, dari hasil kuesioner dengan nilai validitas 0,54 yang berarti valid dan reliable dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pernyataan nomor 5. Bagaimana tingkat kesulitan NPC pada YOLO Mage Game dalam 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada YOLO Game sulit. Judul saat yang pertama. Judul jurnal penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma serang semut dalam kurung ANT coloni dalam kurung studi kasus jalan arteri sekunder kota Samarinda, volume dan nomor. Nama jurnal abstrak. Algoritma ANT coloni diadopsi dari perilaku koloni semua yang dilakukan dengan sistem semut. Koloni semut secara alami mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sasaran ke tempat saran sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antar saran dan sumber makanan berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilakukan. Kepadatan jejak kaki. Sumber pada jalur selalu update karena adanya pengujian jejak kaki dan penentuan jalur semut menggunakan perhitungan probabilitas.
Pendahuluan dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konferensi atau metode heuristik. Metode konferensi lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika perbandingan hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang berlaku lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari berbagai macam metode. Salah satunya adalah algoritma saran semu dalam kurung ANT coloni. Saran semu diambil dari perilaku coloni semu dalam menemukan jalur terpendek antara saran dengan sumber makanan. Dalam kurung Triandi 2012. Coloni semu ANT coloni diadopsi dari perilaku koloni semu yang dikenal sebagai sistem semu. Metode konferensial. Metode konferensional adalah metode yang menggunakan perhitungan matematika eksak. Biasa ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek di antara algoritma Dijkstra, algoritma Fourier-Warshall, dan algoritma Bellman-Ford. Sedangkan yang kedua, metode heuristik. Metode heuristik adalah suatu metode yang menggunakan sistem pendekatan dalam melakukan pencarian dalam optimasi. Ada beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasa digunakan dalam permasalahan optimasi. Di antaranya algoritma genetik, ANT coloni, logika, Fuji, jaringan saran tiruan, Taibo search, simulate, annealing, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan. Statistik deskripsi. Hasil dan pembahasan. Statistik deskriptif. Graf beberapa berarah jalan kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10 sebagai berikut. Gambar 1, graf berarah jalan kota Samarinda. Berdasarkan gambar 1, setiap arah merupakan kemungkinan jalur yang dilewati oleh pengguna jalan dari titik awal menuju titik tujuan. Dari ke1 ini bisa menuju ke 3, ke 2, dan sampai ke titik yang ke-16. Algoritma saran semu untuk menemukan jalur terpendek. Tabel 2, titik tetangga terdekat. Titik tetangga terdekat. Yang pertama 2 dan 3. Yang kedua 1 dan 6. Yang ketiga 1, 4 dan 5. Yang keempat 3, 5 dan 7. Yang kelima 3, 4 dan 9. Yang keenam 2, 7 dan 8. Yang ketujuh 8, 6, 8, 4, 6, 8 dan 9. Yang ke-8 6, 7 dan 10. Yang ke-9 5, 7, 8 dan ke-10. Rute pengguna jalan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut. Inilah rute 3 pada tabel berikut. Rute jalur. Yang pertama jalurnya 1, 2, 6, 8, 10. Yang kedua 1, 2, 6, 7, 8 dan 10. Yang ketiga 1, 2, 6, 7, 8 dan 7, 9 dan 10. Yang keempat 1, 3, 4, 7, 8 dan 10. Sedangkan yang terakhir ini 1, 3, 5, 9 dan 10. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka diperolehlah beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan nilai A dalam kurung 0, 1, 2, 3. Sedangkan yang ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12, dan yang ke P sama dengan dalam kurung 005, 0335, 065, 095. Berdasarkan hasil pencarian jalur pendekatan
jarak jalan kota Samarinda. Jurnal penerapan statistik pada algoritma abstrak untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan. Dalam kurung studi kasus kawasan untuk Universitas Dharma Bersada. Volume dan nomor. Nama jurnal abstrak. Metodologi, struktur tahapan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahap seperti berikut. Metodologi pencarian sistem. Metodologi pencarian sistem menggunakan pemodelan UML, Unified Modeling Language, terutama UC, chess diagram dan activity diagram. Hasil dan pembahasan. Sistem heuristik yang dirancang dapat dijelaskan melalui flow chart berikut. Star menghitung jalur antar goal dengan mengkombinasikan setiap jarak masing-masing. Mengambil minimal total jarak dan masing-masing goal. Menghitung jarak dari suksesor ke masing-masing goal. Menambahkan jarak dari suksesor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal. Mengeluarkan hasil dan nilai. Finish. Dari flowchart tampak bahwa sistem dimulai dengan menghitung jarak antara goal, kemudian masing-masing jarak tersebut ditambahkan dengan metode permutasi dari goal-goal yang ada sehingga menghasilkan susunan area yang memiliki total jarak minimum. Untuk penentukan mana jalur yang selanjutnya akan dipilih adalah jalur yang berada di area open dan memiliki votes minimum. Menghitung choice dilakukan dengan mengkombinasikan jarak garis lurus dengan gambaran seperti berikut. Gambar 10 perhitungan goal. Keterangan gambar 10. G sama dengan choice titik NPC ke kota sebelah dalam kurung dapat bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Sedangkan yang H sama dengan perkiraan choice dari kotak sebelah ke titik tujuan dengan mengabaikan touch delete posisi nilai F, K, dan H. Kesimpulan, algoritma abstrak yaitu algoritma dengan heuristik dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik yang lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini di lingkup kampus Universitas Dharma Bersada. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.